Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang fase pertumbuhan tanaman padi, yaitu fase pertumbuhan vegetatif tanaman padi. Mengapa tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia? Karena masyarakat Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok sehari-hari, dan beras itu asalnya dari tanaman padi. Masyarakat kita yang mengkonsumsi tanaman padi yang diolah menjadi beras, kemudian dimasak untuk kebutuhan pokok, sehingga tanaman padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Tanaman padi mempunyai nilai historis yang tinggi dan sejak lama menjadi makanan pokok utama bagi Indonesia. Sebenarnya, di Indonesia, sumber karbohidrat tidak hanya pada padi saja, tetapi juga beberapa jenis tanaman seperti jagung, sagu, aren, singkong, ketela rambat atau talas, dan lain-lain. Namun, padi tetap menjadi yang terpopuler dan banyak diminati masyarakat di Indonesia. Program diversifikasi pangan sebagai upaya mengurangi konsumsi beras telah disusun pada 1980-an, tapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Karena padi memang sangat penting bagi kehidupan bangsa kita. Sejarah tanaman padi. Asal-usul tanaman padi dari bukti-bukti arkeologi, para ahli berkeyakinan bahwa padi untuk pertama kalinya ditanam dan menjadi tanaman budidaya di negara Cina. Habitatnya, tanaman jenis padi, diperkirakan didomestifikasikan di lembah Sungai Yangtze, Cina, sekitar 8.000 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Migrasi padi kemudian menyebar ke India hingga sampai ke Indonesia. Dalam buku Perjalanan Panjang Tanaman Padi tahun 2012 karya Setyaji D. Sastrapraja, padi juga merupakan pangan utama penduduk di beberapa negara seperti di negara Cina, India, Filipina, dan Thailand. Padi merupakan keturunan dari jenis padi liar yang tergolong pada jenis Oryza sativa. Lewat migrasi manusia, biji-biji padi dibawa dan ditanam di tempat mereka menetap. Tanaman padi mudah beradaptasi dengan iklim tempat pembudidayaannya, sehingga terjadilah perubahan sifat-sifat baik yang terlihat maupun yang tidak secara perlahan-lahan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi di Indonesia dulu ditanam di lahan kering saja dengan sistem perladangan berpindah. Sistem perladangan ini mungkin sampai sekarang secara sporadis atau jarang masih ada di beberapa wilayah. Di mana tanaman padi dapat tumbuh? Tahukah kamu di mana tanaman padi bisa tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Dikutip dalam buku Perjalanan Panjang Tanaman Indonesia 2012 karya Setyaji D. Sastrapraja, jenis padi pada umumnya ditanam di sawah yang pada mulanya digenangi air. Tapi, ada juga kelompok padi yang dapat ditanam di lahan kering. Kalau biji padi sudah menguning, biji-biji yang kering dirontokkan dari malai dan kemudian biji-biji padi dipisahkan dari kulitnya. Dari buah padi yang biasa kita sebut butiran padi atau gabah diperoleh beras, sekam, dedak, dan bekatul. Beras itulah yang kemudian ditanak menjadi nasi. Bagian-bagian lainnya juga bermanfaat, yaitu sekam dipergunakan untuk pupuk atau media tanaman, dedak dipergunakan untuk pakan ayam, ikan, ataupun pakan ternak lainnya. Sedangkan bekatul dipergunakan untuk suplemen pangan. Di bekatul ini banyak vitamin yang diperlukan badan manusia. Dari perawakannya, bahwa tanaman padi termasuk kelompok rerumputan seperti pada umumnya perbungaan padi
berbentuk malai dengan jumlah buah yang banyak pada setiap malainya. Fase penting pertumbuhan tanaman padi. Nah, fase penting pertumbuhan tanaman padi ini ada dua ya, yaitu yang pertama fase vegetatif dan yang kedua fase generatif. Namun yang akan kita bahas di slide ini adalah fase vegetatif padi. Nah, di fase vegetatif ini pasti dimulai dari bibit ya, proses pembibitan sampai di pembentukan panikel atau primordia berbunga ya. Berarti dia dari mulai stadia awal, stadia pertama, stadia kedua anakan aktif sampai dengan stadia ketiga atau primordia atau berbunga padi ya. Nah, di sini di bagian ini dijelaskan pembibitan itu kenapa dibuat minus, karena itu memang belum ditanam ya, sebab bibitnya masih dalam proses pemilihan dan perendaman ya. Dan kemudian beberapa harinya, 1 hari 1 malam ataupun 24 jam itu kemudian akan melakukan penaburan di lahan. Nah, kemudian di stadia awal atau stadia pertama, disinilah sudah mulai bibit tumbuh di tanah ya, karena petani telah membuatnya di lahan persawahan ataupun lahan darat juga bisa ya, karena padi kan ada dua, padi sawah dan padi darat. Next, fase vegetatif padi. Fase vegetatif padi adalah fase dari awal pertumbuhan tanaman padi yang dimulai dari perkecambahan benihnya sampai primordia berbunga, yaitu pembentukan malai padi. Fase ini berlangsung sekitar 55 sampai dengan 60 hari yang meliputi fase semai atau pembibitan secara umum dengan total 20 hari setelah sebar, dan fase vegetatif tanaman atau setelah ditanam dengan total 35 sampai dengan 40 hari setelah tanam. Nah, contoh di sini ada petani ya yang sedang melakukan pengolahan sawah, penyemprotan bibit sampai penanaman padi. Next. Nah, ini fase stadia vegetatif tanaman padi ya. Dia pasti dimulai dari bibit ya, pembibitan. Nah, struktur bibitnya ada radikula atau akarnya ya, akar utama, akar seminal, dan koleoptil atau biji kulit yang terluar daripada bibit padi. Nah, ini perkecambahannya juga pembentukan pembibitan, pembentukan tunas ya. Nah, ini daun pertama, daun ketiga, daun kedua juga ada ya, koleoptil, akar seminal utama. Kemudian pembentukan anakan, terbentuk buku anakan primer, dan ini ada daun pertamanya ya. Nah, akarnya dari mulai bulir ataupun bibit, semakin akarnya semakin panjang ya, dan akhirnya di fase pembentukan anakan, biji padi yang dulunya bibit itu semakin hilang ya. Next. Nah, ini fase vegetatif padi, diagramnya ya. Total fase vegetatif padi ini adalah selama 55 sampai dengan 60 hari. Nah, di tahap 1 merupakan perkecambahan benih ya, dari 0 sampai 20 hari setelah sebar. Tahap 2 pertunasan dari 0 sampai 20 hari setelah tanam. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap 3 pembentukan anakan dari 45 sampai dengan 55 hari setelah tanam. Nah, ini dia ya, contoh diagram fase vegetatif tanaman padi. Next. Nah, ini penjelasan lebih lanjut dari diagram ya. Tahap 1 perkecambahan benih padi atau germination dengan total 0 sampai 20 hari setelah sebar. Pada fase ini, benih padi akan menyerap air dari lingkungan karena perbedaan kadar air antara benih dan lingkungan. Masa dormansi akan pecah, ditandai dengan kemunculan radikula dan plumule. Faktor yang mempengaruhi
perkecambahan benih padi adalah kelembapan, cahaya, dan suhu. Petani biasanya melakukan perendaman benih padi selama 24 jam, kemudian diperam 24 jam lagi. Tahap perkecambahan benih berakhir sampai daun pertama muncul, dan ini berlangsung selama 3 sampai dengan 5 hari. Nah, ini contoh benih atau bibit padi yang sudah ditabur di sawah ya, pada tanah. Ini juga, dan juga ada atas sebelah kanan ya, sebelah kanan atas bibit padinya sudah tumbuh. Tahap yang kedua yaitu pertunasan atau seedling stage dengan total 0 sampai dengan 20 hari setelah tanam. Nah, di sini bibit padinya udah terjun ke tanah ya, sudah ditabur petani. Tahap pertunasan mulai begitu benih berkecambah hingga menjelang anakan pertama muncul. Umumnya, petani melewatkan tahap pertumbuhan ini di persemaian. Pada awal di persemaian, mulai muncul akar seminal hingga kemunculan akar sekunder atau adventitious, membentuk sistem perakaran serabut permanen dengan cepat menggantikan radikula dan akar seminal sementara. Di sisi lain, tunas terus tumbuh, 2 daun lagi terbentuk. Daun terus berkembang pada kecepatan 1 daun setiap 3 sampai 4 hari selama tahap awal pertumbuhan, sampai terbentuknya 5 daun sempurna yang menandai akhir fase ini. Dengan demikian, pada umur 15 sampai 20 hari setelah sebar, bibit padi telah mempunyai 5 daun dan sistem perakaran yang berkembang dengan cepat. Pada kondisi ini, bibit siap dipindah tanamkan. Di sebagian petani, ada yang memulai fase semai ini sampai 30 hari setelah sebar, sehingga fase vegetatif tanamnya jadi berkurang, yang seharusnya 35 sampai dengan 40 HST menjadi 25 sampai 30 hari HST setelah tanam. Apa yang akan terjadi? Tanaman kurang berkembang, jumlah anakannya menjadi sedikit, malai juga menjadi sedikit, sebab masa vegetatif tanaman yang pendek tak memberikan ruang atau waktu bagi tanaman untuk berkembang normal. Maksudnya di sini yaitu ada memang sebagian petani yang melakukan fase semanya sampai 30 hari setelah sebar, jadi sudah terlambat gitu maksudnya ya. Sementara kalau memang normalnya itu dia dari 15 sampai 20 hari HSS, berarti dia udah telat 10 hari. Next. Yang ketiga yaitu tahap pembentukan anakan atau tillering stage dengan total 45 sampai dengan 55 hari setelah tanam. Setelah kemunculan daun padi kelima, tanaman mulai membentuk anakan bersamaan dengan berkembangnya tunas baru. Anakan muncul dari tunas aksial atau axillary pada buku batang dan menggantikan tempat daun serta tumbuh dan berkembang. Pada fase ini ada 2 tahapan penting, yaitu pembentukan anakan aktif, kemudian disusul dengan perpanjangan batang atau stem elongation. Kedua tahap ini bisa tumpang tindih. Tanaman yang sudah tidak membentuk anakan akan mengalami perpanjangan batang. Buku kelima dari batang di bawah kedudukan malai memanjang hanya sekitar 2 sampai dengan 4 cm sebelum pembentukan malai. Sementara tanaman muda atau tepi terkadang masih membentuk anakan baru, sehingga terlihat perkembangan kanopi sangat cepat. Secara umum, fase pembentukan anakan berlangsung selama kurang lebih 30 hari. Pada tanaman yang menggunakan sistem tabela atau tanam benih langsung, periode fase ini mungkin tidak sampai 30 hari karena bibit tidak mengalami stagnasi seperti halnya tanaman dengan sistem tapin atau tanam pindah yang beradaptasi dulu dengan lingkungan barunya sesaat setelah pindah tanam. Nah, ini contoh itu ya, ada pembentukan anakan di batangnya ya, dan juga contoh padi
yang membentuk anakan. Penggunaan pupuk nitrogen seperti pupuk urea yang berlebihan atau waktu aplikasi pemupukan susulan yang terlambat memicu pembentukan anakan lebih lama, contohnya bila lewat dari 30 hari setelah tanam ya. Namun, biasanya anakan yang terbentuk tidak produktif. Di sebagian petani, ada yang memulai fase semai sampai 15 HST, sehingga fase vegetatif tanaman menjadi 40 sampai dengan 45 hari setelah tanam. Apa yang terjadi? Tanaman bagus berkembang, jumlah anakan banyak atau malainya juga banyak, sebab memberikan ruang waktu yang optimum buat masa vegetatif ini. Makanya, dengan memakai sistem tanaman SRI, jumlah anakan banyak, malai juga banyak, sebab memberi ruang waktu yang optimum di masa vegetatif padi. Dengan fase semai, sekitar 7 hari setelah sebar, sisanya waktu fase vegetatif tanaman padi ini akan maksimal bagi perkembangan tanaman padi. Nah, ini contoh padi dan petani yang sedang aplikasi pupuk pertama ya. Fase vegetatif tanaman padi. Fase vegetatif padi adalah fase awal pertumbuhan tanaman padi yang dimulai dari perkecambahan benih sampai primordia berbunga atau pembentukan malai padi. Tahap yang pertama yaitu perkecambahan benih padi atau germination. Pada fase ini, benih akan menyerap air dari lingkungan karena perbedaan kadar air antara benih dan lingkungan. Masa dormansi akan pecah, ditandai dengan kemunculan radikula dan plumule. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih adalah kelembapan, cahaya, dan suhu. Petani biasanya melakukan perendaman benih selama 24 jam, kemudian diperam 24 jam lagi. Tahap perkecambahan benih padi ini berakhir sampai daun pertama muncul, dan ini berlangsung 3 sampai dengan 5 hari. Tahap yang kedua yaitu pertunasan atau seedling stage. Tahap pertunasan mulai begitu benih berkecambah hingga menjelang anakan pertama muncul. Umumnya, petani melewatkan tahap pertumbuhan ini di persemaian. Pada awal di persemaian, mulai muncul akar seminal hingga kemunculan akar sekunder atau adventitious, membentuk sistem perakaran serabut permanen dengan cepat menggantikan radikula dan akar seminal sementara. Di sisi lain, tunas terus tumbuh. 2 daun lagi terbentuk. Daun terus berkembang pada kecepatan 1 daun setiap 3 sampai dengan 4 hari selama tahap awal pertumbuhan sampai terbentuknya 5 daun sempurna yang menandai akhir fase ini. Dengan demikian, pada umur 15 sampai dengan 20 hari setelah sebar, bibit padi telah mempunyai 5 daun dan sistem perakaran yang berkembang dengan cepat. Pada kondisi ini, bibit tanaman padi siap dipindah tanamkan. Tahap yang ketiga yaitu pembentukan anakan atau tillering stage. Setelah kemunculan daun kelima, tanaman padi mulai membentuk anakan bersamaan dengan berkembangnya tunas baru. Anakan muncul dari tunas aksial atau axillary pada buku batang dan menggantikan tempat daun serta tumbuh dan berkembang. Bibit ini menunjukkan posisi dari 2 anakan pertama yang mengapit batang utama dan daunnya. Setelah tumbuh atau emerging, anakan pertama memunculkan anakan sekunder, demikian seterusnya hingga anakan maksimal. Pada fase ini, ada 2 tahapan penting, yaitu pembentukan anakan aktif, kemudian disusul dengan perpanjangan batang atau stem elongation.
Kedua tahapan ini bisa tumpang tindih. Tanaman yang sudah tidak membentuk anakan akan mengalami perpanjangan batang. Buku kelima dari batang, di bawah kedudukan malai, memanjang hanya 2-4 cm sebelum pembentukan malai padi. Sementara, tanaman muda atau tepi terkadang masih membentuk anakan baru, sehingga terlihat perkembangan kanopi sangat cepat. Secara umum, fase pembentukan anakan berlangsung selama kurang lebih dari 30 hari. Pada tanaman yang menggunakan sistem tabela atau tanam benih langsung, periode fase ini mungkin tidak sampai 30 hari karena bibit tidak mengalami stagnasi seperti halnya tanaman sistem tapin atau tanam pindah yang beradaptasi dulu dengan lingkungan barunya sesaat setelah pindah tanam. Penggunaan pupuk nitrogen seperti urea yang berlebihan atau waktu aplikasi pemupukan susulan yang terlambat memicu pembentukan anakan lebih lama, seperti lewat di atas 30 hari setelah tanam. Namun, biasanya anakan yang terbentuk kurang atau tidak produktif. Demikianlah penjelasan tentang fase pertumbuhan vegetatif tanaman padi ini. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami dan mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Selamat mengerti dan terima kasih. Bagaimana? Sudah tahu jadinya kan fase pertumbuhan vegetatif tanaman padi? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.